Kita persilakan kepada Bapak Dr. Hendra Khalid MA. Kepada Bapak dipersilakan. Terima kasih Pak Dr. Awad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati adalah Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam PBIN Bukit Tinggi, Pak Dr. Iis Izmuddin MA, serta Wakil Dekan dan juga Pak Kaprodi S2 Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Pak Dr. Awaludin, juga moderator, dan semua sivitas akademika IAIN Bukit Tinggi, para mahasiswa, para dosen, dan guru-guru lainnya. Alhamdulillah senang sekali Pak Dekan saya hari ini. Saya lama melihat sering sekali PBIN Bukit Tinggi ini mengadakan acara-acara seperti ini. Jadi saya suatu ketika, wah luar biasa ini, di bawah Pak Dekan ini banyak sekali acara-acara webinar berkaitan dengan ekonomi syariah. Nah, ya terakhir saya menyampaikan tentang wakaf ini di Padang tahun 2018. Pada saat itu saya menyampaikan kajian wakaf di Hotel Pangeran atau apa yang diadakan oleh Kementerian Agama Pusat, bidang riset pada saat itu. Nah setelah itu sudah lama tidak ketemu dengan Padang. Nah terakhir kemarin 2 bulan yang lalu saya lewat di Bukit Tinggi kali ke Harau dan berbagai macamnya. Saya ini adalah orang Kampar. Jadi kalau diajak bahasa Minang ya kabar alhamdulillah. Jadi kabar Bapak Ibu semua sehat. Seakan-akan kita berada di kampung lagi gitu kan. Jadi kita Pak Dr. Awal menghubungi Pak Azharuddin Latif, adalah sahabat saya, ketua DSN Institute, dan kebetulan saya adalah sering tim teaching dengan Pak Dr. Haji Hasanuddin, ketua DSN MUI, dan juga Pak Azhar, dan kadang-kadang juga dengan Bang Adi Warman Karim dan berbagai macamnya. Nah, jadi senang sekali ketemu dengan Bapak Ibu sekalian. Jadi Bukit Tinggi inilah merupakan saya anggap keluarga saya sendiri. Jadi sudah bagian daripada kita semua lah kira-kira, apalagi kalau sudah bicara tentang wakaf. Alhamdulillah dengan izin Allah, S2 dan S3 saya memang fokus di bidang wakaf. Tesis saya tentang wakaf uang. Pada saat itu belum ada fatwa MUI tentang wakaf uang. Dibantu oleh Pak Kiai Hasan dengan literasi dan berbagai macamnya. Lalu kemudian di S3 saya juga termasuk yang pertama menulis tentang wakaf uang di UIN Jakarta pada saat itu. Jadi mudah-mudahan dengan berbagi ilmu ini, mudah-mudahan kita bisa sharing, tapi tentu bukanlah segala-galanya. Mungkin saya belajar dengan Pak Dekan, dengan Pak Dr. Awal, dan guru-guru lainnya di IAIN Bukit Tinggi ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, senang sekali kalau bicara tentang wakaf, semangat saya sangat tinggi sekali, karena memang hampir semua aktivitas saya dermakan untuk wakaf. Mulai dari UIN Jakarta, IIK Jakarta, dan semuanya, termasuk acara-acara Kementerian Agama. Dengan wakaf pula saya bisa menjelajahi banyak daerah, bahkan banyak negara di dunia. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tema yang diberikan kepada saya di hari ini adalah tema tentang riset, dan bagi saya ini adalah sesuatu yang baru ya, bicara tentang riset wakaf ini, dan luar biasa ini Pak Kaprodi, Pak Dr. Awal memilih tema ini. Bagi saya adalah tema yang jarang, masih langka dikaji di banyak kampus bagi saya, terutama kaitan antara riset wakaf dengan riset dengan wakaf. Tapi ini adalah satu hal yang unik dan menarik bagi saya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, yang pertama kita bicarakan adalah wakaf dan nilai keadilan distribusi ekonomi. Tadi Pak Dekan sudah menyampaikan bahwa wakaf ya dan zakat dan nilai-nilai ekonomi Islam lainnya adalah salah satu yang bertujuan untuk bagaimana kemudian agar harta itu tidak tidak hanya tertumpuk pada satu tempat. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, apa itu wakaf? Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Ini bisa kita lihat di PP nomor 42 tahun 2006, pasal 1 ayat 1 tentang pelaksanaan Undang-Undang 41 tahun 2004. Nah, di sini menarik Bapak Ibu sekalian bahwa
undang-undang wakaf Indonesia itu adalah undang-undang yang lintas mazhab fikih bagi saya. Jadi kalau di mazhab fikihnya Syafi'i dikatakan bahwa wakaf itu adalah sekali orang berwakaf dia sudah selesai, dia sudah intikal, dia sudah berpindah kepemilikannya, bukan lagi menjadi milik orang wakif, tapi sudah berpindah menjadi milik umat, milik Allah. Nah, tapi di mazhabnya Hanafi dikatakan wakaf itu sama seperti ariyah, artinya tidak berpindah hak kepemilikannya, hanya hak intikal manfaat, sama seperti ariyah. Nah, di sini menarik bagi saya. Ternyata di undang-undang kita, di peraturan atau regulasi wakaf kita, dikenal dengan wakaf muakkad wa wakaf muabbad. Jadi wakaf selamanya dan wakaf pakai jangka waktu tertentu atau wakaf permanen dan temporer. Jadi ini satu loncatan yang luar biasa bagi kita dari sisi regulasi bahwa wakaf di Indonesia itu Masya Allah luar biasa. Menganut lintas mazhab yang mudah-mudahan ini mendatangkan manfaat bagi umat. Lalu kedua, keadilan sosial adalah realitas sosial di mana setiap orang itu memiliki kesempatan yang sama dalam ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Tapi ironisnya, kadang-kadang orang miskin itu dilarang pinter, dilarang sehat, dan berbagai macamnya. Kenapa? Karena memang nggak punya uangnya. Sehingga penerapan wakaf itu bertujuan agar terciptanya distribusi ekonomi yang adil, merata di tengah masyarakat. Ya. Kailayakuna dulatan bainal aghniya minkum. Jadi agar harta kekayaan itu tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya. Al-Hasr ayat 7 ini. Nah, berdasarkan ayat tersebut, penerapan wakaf dimaksudkan adalah untuk mencegahnya terjadinya proses konsentrasi kekayaan yang tidak adil merata dan menciptakan sirkulasi kekayaan yang sehat, merata, dan adil. Jadi, Masya Allah luar biasa. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, lalu kemudian wakaf dan sosial ekonomi. Nah, sebagai salah satu institusi keagamaan yang erat hubungannya dengan sosial ekonomi, wakaf tidak hanya berfungsi sebagai ibadah ritual semata, tapi juga berfungsi sosial. Ia merupakan bentuk pernyataan iman yang mantap dan rasa solidaritas yang tinggi antar sesama manusia. Oleh karenanya, wakaf adalah salah satu usaha mewujudkan dan melihara hubungan vertikal, ya, hablum minallah, dan horizontal hablum minan nas. Nah, dalam fungsinya sebagai ibadah, ia diharapkan akan menjadi bekal ya bagi kehidupan si wakif, orang berwakaf di akhir kemudian, dan dalam fungsi sosialnya wakaf merupakan aset yang amat bernilai ya dalam pembangunan sosial yang tidak memperhitungkan jangka waktu dan keuntungan materi bagi orang yang mewakafkan. Jadi Masya Allah luar biasa. Kebayang oleh kita ketika Umar bin Khattab pada saat itu mewakafkan tanah terbaiknya di Khaybar. Nah, saya membayangkan juga kalau suatu saat ada teman-teman guru-guru kita yang di Bukit Tinggi ini membayangkan suatu saat mewakafkan tanah di Harau, di apa kira-kira gitu, lalu kemudian hasilnya dimanfaatkan untuk umat. Jadi luar biasa. Ya, ada wakif. Nah, yang kedua adalah ada nazir, ya, ada penerima dan pengelola. Nah, kalau kita perhatikan di rukun wakaf misalnya itu tidak disebutkan nazir, tapi di undang-undang kita disebutkan salah satu sahnya wakaf itu harus ada nazir. Nah, di sini menarik terjadi pergeseran. Dulu orang yang berwakaf dia mengelolanya, tapi sekarang orang yang berwakaf tapi mengelolanya adalah nazir. Yang ketiga adalah mauquf alaih. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah wakaf memiliki dua dimensi. Satu hablum minallah, dia berharap mendapatkan pahala yang senantiasa mengalir, tubuhnya boleh kaku di alam kubur 1 kali 2 meter tanah, tapi pahalanya terus mengalir sebagaimana wakafnya Utsman bin Affan yang sampai hari ini masih dijaga di Madinah oleh kerajaan Saudi. Tapi di sisi lain, dia merupakan hablum minan nas yang diharapkan mampu meringankan beban sesama, mewujudkan kesejahteraan dan berbagai macamnya. Lalu potensi ekonomi umat ini luar biasa, potensi dana umat. Nah, kita tahu Bapak Ibu sekalian bahwa kalau kita bicara tentang keuangan syariah misalnya, di situ kan ada dua Bapak Ibu sekalian. Yang pertama dikenal dengan keuangan komersial, itu bersifat bank, asuransi, dan berbagai macamnya. Tapi kita juga punya keuangan sosial yang bernama zakat dan wakaf. Jadi ada dua hal yang menarik bagi saya. Sehingga di Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, di situ juga ada satu direktur yang berkaitan tentang keuangan sosial ini. Nah, kita punya potensi dana yang luar biasa, zakat, wakaf, hibah, sedekah. Betul, saya setuju dengan sampaikan oleh Pak Dekan tadi. Memang di Islam tidak dikenal dengan istilah filantropi. Mungkin Pak Prof. Dr. Amin Suma sering mengungkapkan itu. Tapi bagi saya, di Islam lebih sering kata-katanya adalah dengan sedekah. Sedekah itu nau'ani, sedekatul wajib ismuhu zakat, wa sedekatul tatawwa'i yang bersifat sukarela, namanya lah wakaf, hibah, dan sedekah dan berbagai macamnya. Sehingga jelas sekali runtunannya, ada yang wajib ismuhu zakat,
ada yang namanya tatawu yang sukarela, namanya lah wakaf, hibah, dan berbagai macamnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, potensinya besar nggak Pak Hendra? Besar sekali, zakat sekian triliun. Tapi faktanya, realitanya masih terbatas. Apa yang salah sebenarnya? Apakah umatnya nggak punya uang? Atau kemudian memang semangatnya nggak ada? Atau literasinya masih rendah dan berbagai macamnya? Tentu ini menjadi PR kita bersama. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita perhatikan misalnya bahwa di PP nomor 42 tahun 26, bahwa wakaf ini mengalami pergeseran yang luar biasa. Dulu di PP 2877 ya, kita hanya mengenal wakaf tanah. Karena kenapa lalu orang sering bertanya, setiap kali saya menyampaikan tema-tema tentang wakaf ini orang bertanya, Ustadz, Pak Hendra, kenapa sih wakaf kita lebih banyak dalam bentuk tanah dan bangunan? Betul, karena memang regulasinya yang membatasi hanya dalam bentuk tanah dan bangunan, sehingga kita tidak mengenal wakaf uang. Tapi setelah keluarnya ya Undang-Undang 41 tahun 2004, pada saat itulah kita mengenal ada wakaf uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa. Itu artinya objek wakaf mengalami perluasan yang begitu banyak, maka diharapkan wakif pun akan semangat. Bayangkan kalau dulu di Jakarta contohnya misalnya, untuk menjadi wakif, orang tunggu jadi tuan tanah dulu. Tapi sekarang dengan wakaf uang dengan 1 juta, orang sudah punya kesempatan untuk bisa berwakaf. Itu artinya kesempatan masyarakat untuk bisa berwakaf lebih banyak, maka diharapkan penghimpunan juga lebih banyak. Jadi ini terjadi pergeseran yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, lalu kemudian berapa sih potensi wakaf? Semua orang mengatakan potensinya keren, potensinya hebat, ya. Semuanya mengungkapkan data-data yang fantastis bagi saya. Ya, dikatakan menurut kajian Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama RI, 75% tanah wakaf dan berbagai macamnya terdata. Nah, kita juga lihat misalnya dikatakan di situ, misalnya bahwa di data Siwak nanti bisa dilihat ya, di data Siwak misalnya dikatakan bahwa pada tahun 2002 ini kita masih lihat, semalam saya masih lihat masih 429,70 lokasi, 85-58%-nya adalah bersertifikat. Jadi di atas data-data seperti ini luar biasa. Bahkan saya pernah menghitung ketika saya riset S3, saya mengatakan bahwa tanah wakaf di Indonesia itu kalau dihitung dari Sabang sampai Merauke jumlahnya luas, melebihi luas Singapura, dua kali negara Singapura. Jadi ini luar biasa. Di sisi lain, menurut hasil penelitian UIN Jakarta, nilai aset wakaf 590 triliun. Jadi dahsyat luar biasa. Dan banyak lagi data-data lain, PWI 2000 triliun. Tapi apakah sebanyak itu sih yang bisa kita himpun hari ini? Tentu ini sebuah pertanyaan juga besar. Nah, bagaimana kalau kemudian kita lihat wakaf perorangan misalnya? Anggaplah potensi data wakaf perorangan itu 10.000 kali 10.000, itu uangnya 100 juta. So, small is beautiful. Kecil itu indah. Jadi jangan pernah remehkan uang 10.000. Jadi kalau 10.000 kali 10.000 orang berwakaf tiap hari, ya bahkan sekarang pakai aplikasi bisa dan berbagai macamnya, maka umat bisa mengumpulkan 100 juta. Ya, jadi ini luar biasa. Nah, bagaimana kalau Muslim di Indonesia itu 200 juta, lalu memberikan wakaf uangnya sebesar 1.000, ya 1.000 satu hari, lalu dikumpulkan melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Nazir Badan Wakaf Indonesia, maka jumlah yang akan terhimpun satu hari itu 200 miliar. Jadi 1.000. Kadang-kadang kita ke toilet, Bapak Ibu sekalian, itu 2.000, ya. Jadi kalau nggak ada kembali suruh masuk lagi kadang-kadang. Nah, ini untuk membeli surga ya, jadi dahsyat luar biasa. 1.000 kali 1.000 itu sudah 200 miliar per hari. Maka 1 minggu akan terhimpun 1,4 triliun rupiah. Nah, 1 tahun berapa? 73 triliun per tahun. Nah, kalau dikumpulkan itu dahsyat luar biasa. Ada 14.600 masjid bisa dibangun. Anggaplah satu masjid itu 5 miliar. Ya, ada 73 kampus bisa dibangun. Anggaplah satu kampus itu 1 triliun. Ada 146 rumah sakit bisa dibangun. Ya, satu rumah sakit 500 miliar. Ada 73.000 SD atau MI dibangun, satu SD itu anggaplah 1 miliar. Nah, ini baru 1.000. Nah, saya ambil ini dari dari Facebooknya Ustaz Randy di saya olah. Jadi ini luar biasa dahsyatnya. Ya, wajar kalau kemudian satu saat kita berharap bahwa ekonomi wakaf ini bisa menghilangkan riba yang selama ini kita benci dan berbagai macamnya. Kenapa? Ketika Pak Jokowi mengatakan misalnya saya butuh jalan tol, lalu umat mengatakan Pak Jokowi saya yang wakaf jalan tolnya sekian meter, sekian kilo dan berbagai macamnya. Ketika Pak Jokowi mengatakan saya butuh rumah sakit, maka umat yang pertama sekali. Dan itu pernah terjadi ketika mak-mak di Aceh mengumpulkan emas dan kemudian terbelilah pesawat Dakota itu. Dan itu dahsyat luar biasa semangatnya.
Nah, kalau kita lihat juga sekarang terjadi tren di mana gerakan wakaf, zakat dan sedekah ini terjadi kepada generasi milenial. Bahwa generasi milenial kita itu jumlahnya banyak sekali, 27 generasi Gen Z misalnya 27,94% dari hasil pada tahun 2020 misalnya dari data dari data BPS ini. Jadi ini luar biasa. Kalau saya mungkin dengan Pak Dr. Pak Dekan mungkin sudah bukan milenial lagi, kolonial ya. Jadi ini dahsyat. Nah, kalau milenial ini sedekah atau wakafnya sedikit, tapi jumlah mereka banyak. Jadi kalau jumlah mereka banyak, maka potensi yang bisa dihimpun juga akan banyak. Nah, kalau dulu satu orang kaya itu bisa membiayai satu program, tapi sekarang banyak anak muda baru bisa membiayai satu program. Jadi ini terjadi pergeseran dari sisi fundraising misalnya. Nah, ini ada banyak ini Darut Tauhid bagi saya ini sudah menerapkan bagi saya, jadi ini luar biasa. Ini dalam perjalanan mengisi wakaf juga di Bandung, pada saat itu saya singgah di Darut Tauhid. Nah, jadi luar biasa. Lalu kita lihat juga, ini punyanya Dompet Duafa misalnya, Rumah Sehat Terpadu yang di Parung. Nah, ini perpaduan zakat dan wakaf juga, Masya Allah luar biasa. Ini gerakan wakaf di lembaga pendidikan, ini di pesantrennya saya di Ponorogo, di Ngabar, yang bisa menghimpun 30 miliar per tahun dari wakaf. Lalu kemudian di Gontor, yang mungkin luar biasa, sering kita mendapatkan cerita tentang perkembangan wakaf Gontor yang luar biasa. Yang di bawah ini adalah Universitas Al-Azhar Kairo, yang menjadi kiblat wakaf di dunia, jadi Masya Allah luar biasa. Nah, bagi saya, kenapa lembaga-lembaga ini bisa bertahan begitu lama? Ya karena wakaf. Nah, mungkin bisa juga ke depan, mungkin Pak Dr. Awal, Pak Dekan, dan Bapak Ibu semua bisa membuat sebuah acara juga pembiayaan perguruan tinggi melalui dana wakaf atau berbasis wakaf. Jadi ini juga menjadi menarik bagi saya kira-kira. Lalu kemudian ini adalah ini adalah merupakan model pemberdayaan perusahaan dan masyarakat melalui wakaf, dan ada banyak lagi bagi saya, termasuk saya pernah juga ke Singapura, lalu beberapa negara lain. Nah, saya memperhatikan ada banyak sekali perkembangan wakaf. Di Singapura menjadi menarik bagi saya, namanya Waris, Wakaf Riset Singapura, dan itu luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah kita bukan bicara potensi-potensi berapa sih yang bisa kita himpun di hari ini sih, kita ingin lihat sebenarnya berapa yang bisa atau yang telah dihimpun oleh Badan Wakaf Indonesia dan berbagai macamnya. Nah, kita lihat yang di bawah ini. Jadi Indonesia itu merupakan negara paling dermawan ya, sampai 2021 kemarin masih tetap dermawan dalam World Giving Index 2021. Nah, jadi ini luar biasa. Kita punya potensi zakat besar, wakaf juga besar. Tapi kalau kita lihat dari aset wakaf nih di Siwak misalnya, itu masih lebih banyak diperuntukkan untuk masjid misalnya kita perhatikan. Lalu berapa penghimpunan wakaf uang kita 2021 ya? Dan ini kita bisa lihat wakaf uang cuma 238,83 miliar. Potensinya berapa deh? Triliunan. Jadi jauh sekali ya. Lalu wakaf melalui uang juga 580, miliar ya. Jadi bagi saya masih jauh antara potensi dengan realita. Tentu ini adalah sesuatu yang patut untuk kita pertanyakan. Ada apa sebenarnya? Dari literasi ekonomi syariah misalnya zakat dan wakaf, kita bisa lihat misalnya ini skor indeks literasi wakaf itu tahun 2020 itu cuma 50,48% ya. Lalu kemudian zakat itu lebih tinggi 66,78%. Itu artinya bahwa ya pemahaman masyarakat tentang zakat itu lebih tinggi di Indonesia dibandingkan dengan wakaf. Nah, tapi masih mendingan dibandingkan yang lain, bagi saya masih sangat kecil sekali indeks literasinya. Dan tentu kita berharap ya wajar juga kalau kemudian ketika kita Pak Dr. Awal mengenalkan tentang wakaf produktif, kenapa orang lebih banyak mengenal tentang wakaf sosial? Ya karena yang kita pahami adalah 3M tadi kan, makam, madrasah, ya, masjid, 3M ya. Dan itu yang kita kenal. Mereka tidak mengenal itu wakaf produktif, wakaf pom bensin dan berbagai macamnya. Dan ini tentu menjadi tugasnya kampus, tugasnya saya, dan tugasnya Bapak Ibu sekalian, para mahasiswa dan para dosen untuk kemudian melakukan riset literasi, dan kemudian ini menjadi sangat penting. Lalu pertanyaan kita adalah ketika kita melihat antara fakta dengan kenyataan tidak sesuai, artinya terjadi gap di situ, maka dibutuhkan penguatan riset wakaf, upaya mewujudkan potensi wakaf. Jadi potensi itu bisa diwujudkan dengan salah satunya lah riset. Nah, saat ini terjadi kesenjangan antara potensi dan realisasi. Potensinya triliunan rupiah, yang bisa dihimpun baru ratusan miliar. Ya kan berarti kan terjadi satu gap kira-kira. Nah, untuk itu dibutuhkan penguatan riset
untuk minimalisir kesenjangan tersebut. Nah, riset yang baik dan berkualitas itu akan berdampak positif terhadap peningkatan pengelolaan wakaf. Tapi sebaliknya, riset yang tidak baik akan berdampak buruk pada pengelolaan wakaf. Sampai hari ini kita lebih banyak riset-riset kita bicara tentang halal atau haram dan berbagai macamnya. Nah, oleh karena itu sudah saatnya kemudian dikembangkan. Apa masalah wakaf di Indonesia hari ini? Persepsi masyarakat terhadap wakaf. Ya, mereka persepsinya sangat rendah misalnya terhadap wakaf. Apa itu wakaf? Manfaat wakaf apa? Yang terbayang adalah kuburan, masjid, dan berbagai macamnya. Nah, padahal kalau kita perhatikan di undang-undang tadi, wakaf sudah berkembang luar biasa. Orang sudah mengenal wakaf uang, ya, jadi tidak perlu lagi diperdebatkan. Ya, ini adalah baqaul ain atau tidak baqaul ain. Ya, memang penting baqaul ain, tapi baqaul manfaah mungkin jauh lebih penting juga tanpa menghilangkan baqaul ain. Lalu kemudian kurang kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf, ya. Bukan persoalan umat nggak mau berwakaf, persoalannya trust, kepercayaan. Ya, apa benar? Coba bayangin kemarin, ketika gerakan wakaf uang nasional yang digerakkan oleh Pak Jokowi dari Istana Negara, tidak berapa lama kemudian muncullah beberapa pihak yang kemudian mengatakan uang ini digunakan oleh negara melalui sukuk dan berbagai macamnya, linking sukuk, langsung heboh. Ya, jadi kepercayaan wah ini berbagai macamnya. Nah, di sini kemudian tugas kita dari kampus melakukan riset dan berbagai macamnya, bagaimana kemudian meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelola wakaf. Lalu dukungan dari pemerintah. Mungkin orang mengatakan sebagian mengatakan minim dukungan pemerintah. Ya meskipun pemerintah sudah membuat undang-undangnya sudah ada, PP-nya sudah ada, bahkan sudah ada PP 25 ya tahun 2018 yang kemudian di situ mengatakan bahwa untuk bisa melakukan ruslah tidak perlu harus ke Jakarta, ada batasan-batasan berapa hektar dan berbagai macamnya. Dan ini tentu menjadi menarik. Jangan sampai kemudian dilakukan gerakan nasional wakaf uang, dibuat regulasinya, tapi kemudian dibiarkan para nazir bekerja sendiri. Tentu tidak. Kita sungguh bersyukur sekarang ada LSP misalnya yang akan bekerja sama dengan PBIN yang semestinya hari ini hadir guru saya adalah Prof. Nuril misalnya. Orang Minang juga yang Masya Allah luar biasa perkembangan tentang wakaf hari ini. Jadi banggalah PBIN karena punya orang Minang yang luar biasa, ada pakar wakaf yang banyak dari Minang bagi saya. Ada Prof. Dian Masito, itu Masya Allah luar biasa, pakar wakaf dunia juga, itu juga berasal dari Sumatera Barat. Ada Prof. Nuril yang di BWI sekarang. Jadi mudah-mudahan ini bisa menambah hazanah wakaf di Sumatera Barat ini. Lalu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, apa kira-kira yang bisa kita lakukan riset ini? Bagi saya ada 3 fokus riset yang bisa dilakukan oleh perguruan tinggi, termasuk kampus PBIN Bukit Tinggi ini. Yang pertama adalah basic research. Basic research-nya adalah riset penelitian dasar ya. Jadi penelitian dasar. Penelitian dasar ini yaitu mampu menghadirkan berbagai teori baru yang sangat dibutuhkan dalam pengembangan keilmuan wakaf. Jadi bukan lagi mengambil apa yang sudah diteliti orang. Nah, para mahasiswa kita kan selalu ya apa yang diteliti orang itu lagi diteliti. Tapi tidak. Bagaimana kemudian kita menghadirkan sesuatu yang baru, yang original kira-kira dalam perkembangan wakaf ini. Nah, kalau ini yang terjadi misalnya basic research ini betul-betul konsen misalnya setiap kampus lalu kemudian melahirkan teori-teori baru misalnya ya. Bagaimana teori investasi wakaf dan berbagai macamnya, hubungan wakaf dengan asuransi, hubungan wakaf dengan multi finance syariah dan berbagai macamnya, dan itu dahsyat luar biasa sumbangsihnya bagi pengembangan wakaf di Indonesia. Lalu kemudian yang kedua adalah affiliate research, artinya penelitian terapan ya, mampu mendorong peningkatan profesionalitas, transparansi, akuntabilitas pengelolaan wakaf. Nah, sekarang kita punya indeks wakaf nasional. Ya, kemarin itu menarik 3 hari yang lalu di Republika itu ada 5 provinsi dengan indeks wakaf nasional yang sangat baik. Menarik bagi saya, ternyata Bali yang minoritas Islam menjadi indeks wakaf terbaik salah satunya selain Sumatera Selatan, lalu kemudian DKI Jakarta. Nah, ini tentu menjadi satu pertanyaan bagi kita. Bali bisa menjadi dalam sangat baik indeks wakaf nasionalnya. Nah, bagaimana dengan provinsi yang mayoritas Muslim ya misalnya seperti di Sumatera? Nah, ini tentu menjadi pertanyaan besar kira-kira gitu kan. Jadi ini luar biasa bagi saya. Bahkan di koran Republika itu ditulis besar-besar bagi saya Bali indeks wakaf terbaik. Nah, salah satu terbaik. Nah, jadi ya bagi saya wajar juga. Saya dulu pernah mengatakan dengan Pak Dr. Hidayat Nur Wahid dalam satu riset misalnya, Pak saya bilang kok Irian Jaya Papua dan berbagai macam kok wakaf kita banyak. Oh iya memang banyak. Nah, ternyata di provinsi minoritas itu Muslimnya
semangat berwakaf itu sangat tinggi, yang itu luar biasa. Ini penting juga mungkin bagi Pak Dokter Awal dan teman-teman untuk melakukan riset. Apa alasannya kira-kira? Kok apakah memang semangat ghairah berwakaf itu tinggi di daerah-daerah yang minoritas Muslim? Nah, Bapak Ibu sekalian, ya dengan melakukan penelitian terapan ini, maka akan muncullah indeks wakaf nasional, ya, lalu kemudian sertifikasi profesi nazir, ya, dan itu masya Allah luar biasa, itu akan berdampak pada trust masyarakat terhadap nazir wakaf. Nah, dan ini kan belum pernah dilakukan oleh dunia kampus, ya kan. Bagi saya semangat wakaf dari Bukit Tinggi ini bisa menjadi semangat nasional yang bisa insya Allah menggugah. UIN pun saya belum melihat ini kira-kira konsen di bidang penguatan riset ini. Apalagi nanti setelah dilakukan MOU dengan BWI, wah sudah top keren lah, 2 jempol lah untuk Pak Dokter Awal dan teman-teman bagi saya ini. Jadi ini dasar dengan Pak Dekan juga. Lalu kemudian yang ketiga adalah policy riset. Nah, penelitian kebijakan ini juga terabaikan, ya. Orang fokusnya pada hukum aja selalu, gitu kan. Halal haram, boleh enggak boleh kira-kira. Tapi tidak pernah berpikir terapan, tidak pernah berpikir tentang penelitian kebijakan, ya. Satu tanda tangan itu bisa merubah semua kebijakan di negeri ini, ya. Ketika Pak Jokowi mengatakan gerakan wakaf uang nasional dari Istana Negara, itu sudah menjadi isu nasional. Orang ingin tahu apa itu wakaf uang dan berbagai macamnya. Dan ini menjadi sangat penting sekali, ya. Jadi begitu juga ketika Pak Jokowi berzakat dari Istana Negara, itu dampaknya dahsyat luar biasa. Nah, itu juga yang kita ingin harapkan, misalnya bagaimana kemudian penelitian kebijakan ini menjadi fokus juga di antara penelitian-penelitian lainnya, yaitu mampu memberikan masukan pada perumusan kebijakan perwakapan yang menghadirkan kemaslahatan umat yang lebih besar, ya. Kadang-kadang kita berpikirnya maslahat untuk rahmatan lil alamin, tapi lupa rahmatan lil musliminnya. Ini repot juga kadang-kadang kan. Jadi orang berpikir rahmatan lil alamin, tapi rahmatan lil musliminnya nggak ada. Jadi bagi saya rahmatan lil muslimin wa rahmatan lil alamin, kira-kira gitu, ya. Jadi wakaf ini kan dulu keberadaannya baik itu di Timur Tengah dan berbagai macamnya, dia punya rahmatan lil muslimin wa rahmatan lil alamin. Artinya punya dampak bagi semua orang, kira-kira demikian. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah, kalau begitu gimana caranya Pak Hendra untuk mewujudkan 3 fokus riset tadi? Bagi saya salah satu jalannya di dunia hari ini, di dunia media sosial dan berbagai macamnya, tidak ada jalan kecuali kolaborasi. Kalau kita kenal kolaborasi dalam ilmu riset, Sinta dan berbagai macamnya, ya, maka dalam riset ini juga dibutuhkan kolaborasi. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa dilakukan oleh PB IN Bukit Tinggi dan kampus-kampus lainnya di Indonesia? Yaitu kolaborasi. Kepada siapa kolaborasinya? Yang pertama adalah Kementerian Agama, dan ini menjadi sangat penting bagi saya. Kementerian Agama kenapa? Di situ ada Direktorat Wakaf dan Zakat. Nah, disinilah kemudian kerjasama itu dibentuk. Bagaimana kemudian nanti bisa membuat regulasi. Ya, dulu saya sebelum ada BWI, saya sering diminta Kementerian Agama untuk melakukan hal-hal ini, termasuk menyampaikan wakaf ke banyak daerah dan berbagai macamnya, Kalimantan, Sulawesi dan berbagai macamnya. Nah, bagi saya kalau ada kerjasama antara PB dengan Kementerian Agama, terutama Direktorat Wakaf dan Zakat, itu akan menjadi pilot project yang bagus banget bagi Sumatera. Artinya Sumatera itu kan selalu benchmark-nya adalah Sumatera Barat kan. Sumatera Barat ini menjadi sentral bagi saya di Sumatera. Jadi ini luar biasa bagi saya. Lalu kemudian yang kedua adalah dengan Badan Wakaf Indonesia. Nah, alhamdulillah ini dengan Badan Wakaf Indonesia ternyata sudah ada yang semestinya hari ini, tapi ditunda Senin. Bagi saya sudah bagus banget itu kerjasama dengan BWI. Karena tidak mungkin bisa dikerjakan oleh BWI semua kan persoalan wakaf di Indonesia ini. Jadi harus butuh yang ketiga ini, perguruan tinggi kampus. Nah, perkolaborasi antara Kementerian Agama ya dari sisi regulasi, lalu kemudian dengan Badan Wakaf yang merupakan di satu sisi sebagai operator dan sisi lain juga sebagai regulator wakaf di Indonesia, dan perguruan tinggi, bagi saya ini sebuah kekuatan yang luar biasa. Apa yang akan terjadi nanti? Yang akan terjadi nanti adalah kita akan kuat dari sisi keilmuan, ya. Keilmuannya akan kuat. Kenapa? Kampus, ya, di mana kemudian kampus menjadi sentral pembelajaran zakat dan wakaf dan berbagai macamnya. Secara praktek juga akan kuat melalui BWI dan berbagai macamnya. Ya, lalu kemudian secara regulasi juga akan kuat karena Kementerian Agama mendapatkan masukan-masukan dari kampus terhadap bagaimana sebaiknya regulasi akan dibuat.
Nah, bagaimanapun juga yang mengusulkan ya regulasi kan tentu Kementerian Agama, dan ini tentu akan menjadi menarik. Nah, apa yang sudah dilakukan misalnya di hari ini, Kenex ya, Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah di bawahnya teman-teman seperti. Nah, di Kenex ini juga orang Minang juga tokoh sentralnya bagi saya, teman saya Pak Dr. Emir Sultan, ini santri, ya, saya sering punya komunikasi dengan beliau. Nah, jadi Pak Dokter Awal sungguh beruntung, Pak Dokter Awal dan Pak Dekan dan Bapak Ibu semua, ya, di semua lini wakaf ini ada orang Minang ini di Kenex ini ada Pak Dokter Emir bagian infrastrukturnya Kenex ya, yang langsung dibawa Presiden bagi saya. Jadi nanti suatu saat bisa kerjasama atau mungkin sudah sering mungkin dengan PBN Bukit Tinggi ini. Nah, kalau kita lihat apa yang akan dilakukan oleh Kenex dengan kolaborasi, memang hari ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh PB sendiri, harus kolaborasi. Nah, Kenex ini membuat satu kolaborasi yang bagus bagi saya. Di sini ada Basnas, BWI, OJK, BI, dan berbagai macamnya. Di sini ada organisasi asosiasi komunitas. Nah, di sinilah peran kampus, lembaga pendidikan. Nah, di sini ada industri. Nah, bergabunglah ini semua ini, Masya Allah luar biasa. Satu kekuatan wakaf yang luar biasa. Nah, dari sinilah risetnya nanti, kampus lah kira-kira. Ya. Bahkan sekarang UNER misalnya itu sudah menjadi lembaga nazir wakaf uang. PB ini bisa juga menjadi nazir wakaf uang nanti di kampus. Jadi saya pikir bisa. Buktinya UNER Surabaya di bawah Prof. Radit, ya pakar wakaf kita, guru kita, itu sudah bisa melahirkan UNER sebagai lembaga nazir wakaf uang. Nah, lalu kemudian ala kulihal yang terakhir bagi saya adalah ternyata ya kolaborasi itulah kunci sukses penguatan riset dan pengelolaan wakaf. Jadi kolaborasi inilah kolaborasi keilmuan, kolaborasi praktek, dan kolaborasi regulasi. Nah, syaratnya adalah harus amanah, saling amanah, dan profesional. Kalau amanah aja selalu saya katakan sulit. Saya pernah dulu di Padang, ada ulama-ulama kita Padang mengatakan, Buya, dia bilang sulit mencari nazir kita ini. Apa indikatornya? Siapa yang paling rajin ke masjid, dia jadi nazir. Jadi indikatornya siapa yang rajin ke masjid. Jadi sulit. Tapi sekarang kita sudah punya sertifikasi nazir yang dibuat oleh Prof. Nuril dan teman-teman. Bagi saya sudah lebih mudah melihat indikator itu. Selain itulah profesional. Nah, profesional kalau ini terjadi, maka sejahteralah. Dan ini yang kita harapkan, bahwa wakaf ini melahirkan kesejahteraan sosial untuk semua, terutama di negeri ini. Nah, saya pikir itu, terima kasih. Saya pikir cukup dan mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, dan berkah selalu. Dan salam wakaf, salam sehat. Pokoknya kalau bicara wakaf senangnya luar biasa saya. Jadi apalagi hari ini saya diajak berbagi. Tapi yakin saya di sini ada banyak guru-guru kita juga yang ahli wakaf. Kalau salah mohon diingatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Hendra Khalid MA yang sudah menyampaikan terkait dengan materi wakaf dari sisi regulasi, dari sisi kebijakan, dari sisi riset, apakah itu pada aspek dasar, riset terapan, dan riset kebijakan. Sangat menarik saya pikir untuk kita kupas menjadi sebuah diskusi yang sangat alot, sehingga ini bisa memberikan transfer pengetahuan sejauh mana peran wakaf, keberadaan wakaf pada sisi keilmuan, pada sisi kebijakan, termasuk pada sisi potensi dan kerjasama, sehingga wakaf menjelma menjadi sebuah kekuatan besar di dalam membangun perekonomian Islam secara keseluruhan. Menarik Bapak Ibu, kita coba untuk mengupas dalam sebuah sesi tanya jawab. Silakan kepada Bapak dan Ibu